lanjut lagi nih Aunty Dewi. Kira-kira apa aja sih yang biasanya menjadi tantangan dalam proses acceptance itu? Pasti kan sulit banget ya. Up and down itu pasti ada banget gitu kan. Yang minggu ini udah acceptance, terus lihat lagi yang lain, aduh down lagi, mulai ini lagi. Itu kan pasti ada banget ya. Nah, kira-kira apa aja sih Aunty Dewi tantangannya? Tantangan yang paling utama kalau buat ibu-ibu adalah masalah perasaan. Ya kan, masalah emosi. Karena kita kan selalu bergerutnya dengan perasaan, misalnya perasaan malu gitu ya. Aduh, kok saya nggak sama dengan yang lain gitu kan ya. Perasaan stigma negatif di masyarakat, belum lagi ya stigma negatif di masyarakat kan masih membeda-bedakan gitu ya antara anak-anak dengan anak yang ya katakanlah kita menyebutnya anak normal misalnya gitu, walaupun anak ABK itu bukan nggak normal ya, antigennya kita normal juga. Iya, normal juga sebenarnya, dia normal dengan kenormalannya kan gitu. Iya betul. Kalau pengen sih kita ngerubah kategorinya jangan normal nggak normal ya. ABK, anak ABK dan non ABK mungkin gitu ya. Nah kita membandingkan, terus mengkaitkan dengan perasaan kita gitu ya, maksudnya emosi kita mungkin ya lebih ke perasaan malu gitu ya, tekanan sosial gitu kan, rasa percaya itu juga yang yang selalu bergejolak di awal-awal diagnos biasanya kan. Tapi itu semua memang tidak ada jawaban pastinya gitu ya, Tigian. Itu semua hanya bisa terjawab oleh waktu gitu. Maksudnya nggak apa-apa kita kasih waktu ke diri kita sendiri kalau oke, saya masih kaget gitu ya. Mungkin perlu waktu sebulan lagi nih untuk tahu misalnya gitu, untuk menerima. Atau misalnya kita baru datangnya ke satu dokter nih, saya masih belum bisa nerima gitu, saya masih shock. Mungkin saya harus datang lagi second opinion ke dokter kedua. Itu nggak apa-apa gitu kan ya. Atau kita nge-googling sendiri, aduh apa nih. Yang nggak boleh itu gini, yang nggak boleh itu adalah self diagnose. Jadi sebelum kita kalau misalnya sebelum kita datang kita udah googling nih, anak saya berbeda misalnya, ada ciri-ciri autis, ada ciri-ciri ADHD gitu ya. Duh, apa benar anak kita ADHD? Apa benar anak kita autis? Itu prasangka itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter, ya kan, ke ahlinya. Itu yang benar gitu ya. Kalau sebelum pergi ke pakar kita sudah ngejudge anak kita, duh kayaknya si abang space delay deh, terapi aja deh gitu kan, khawatir gitu, kok anak lain udah ngomongnya banyak, anak kita masih gini gitu ya, jangan-jangan dia autis. Udah gitu kita daftar terapi autis misalnya gitu ya, terapi okupasi, padahal belum tentu perlu gitu ya kalau tidak disertai oleh pakarnya gitu kan ya Anti. Nah kalau sebelum dibawa ke pakarnya itu namanya self diagnose gitu ya. Tapi kalau sudah dibawa ke pakarnya, terus sudah dapat diagnos, tapi kita masih ragu gitu ya, kita nyari second opinion, itu nggak apa-apa gitu ya. Sekedar untuk menambah keyakinan misalnya gitu ya. Siapa tahu kalau di dokter yang pertama itu di diagnosnya itu autis murni misalnya gitu. Pas di dokter kok ada autis, ada ADHD-nya juga misalnya gitu kan. Jadi bisa lebih menguatkan gitu kitanya, atau lebih berarti harus itu dong gitu ya, harusnya ditahu juga dong tentang ADHD-nya misalnya gitu. Kan misalnya kita sampai ke 3 dokter misalnya katakanlah gitu ya, untuk meyakinkan diri kita sampai bisa menerima itu tidak apa gitu. Jadi berikan waktu pada diri kita untuk menerima itu. Tapi jangan berlarut-larut. Nah, kata kuncinya itu Antigian. Jangan berlarut-larut. Artinya apa? Misalnya si anak ini udah diketahui diagnosnya dari umur 2 tahun. Saking nggak percayanya ke diagnosa dokter, pemeriksaan second opinion-nya kesana sini sampai menghabiskan waktu 3 tahun. Total udah jadi tahun. Harusnya dalam 3 tahun itu dia udah dapat intervensi dong gitu ya. Ini intervensi umur 5 tahun. Kan nanti jadi terlambat hubungannya dengan yang minggu lalu kita bahas ya, pentingnya intervensi dini gitu. Kan ada hasilnya ketika anak diintervensi umur 2 tahun gitu ya, dengan anak yang diintervensi umur 5 tahun. Gitu. Jadi boleh kita memberikan waktu gitu ya pada diri kita untuk menerima gitu ya, untuk sampai kepada titik acceptance, tapi jangan berlarut gitu ya. Kasih batasan, misalnya sampai akhir tahun deh gitu ya,
Kalau sampai akhir tahun hasil diagnos dokternya gini-gini aja, berarti memang kita harus nyari tempat rapi gitu. Atau sampai 3 dokter deh gitu ya. Iya. Mirip-mirip, ya udah deh. Selanjutnya adalah mencari tempat rapi. Nah gitu. Jadi penghalangnya adalah emosi biasanya gitu ya. Emosi kita, ketidakterimaan kita, stigma negatif kan. Itu yang sulit gitu untuk yang menghambat gitu untuk acceptance. Oke, ya betul. Karena itu tadi ya, karena semakin lama nanti PR-nya malah jadi semakin banyak ya, Ante Dewi. Ingat yang obrolan kita minggu lalu gitu. Makanya salah satu nyambungnya ke yang minggu lalu, mungkin pentingnya intervensi dini itu seperti apa. Semakin cepat, semakin baik, penanganannya jadi semakin terarah gitu ya. Enggak yang kayak apa mungkin gini. Nah itu kan belum pasti gitu ya. Nah jadi kalau mau cari yang pasti-pasti, boleh tuh ikut program SIP. Nyambung lagi ke sana antigennya.